Cerita dimulai memperlihatkan seorang om-om bernama Rick Gladiator yang babak belur dihajar sama abang-abangan warkop di dekat rumahnya. Bukan ya, maksudku guru-gurunya. Tapi malam itu adalah malam terakhir karena Rick udah lulus sebagai murid. Keesokannya Rick yang dari kecil bercita-cita sebagai seorang petualang, dia ngunjunginlah ke guild petualang untuk mendaftar. Ternyata penjaga tempat pendaftaran adalah teman Rick waktu masih kerja di guild petualang. Tak lama mereka ngobrol, datang NPC perusak suasana, datang dengan mabuk menggoda wanita teman Rick, bahkan sampai megang-megang tangan. Bener-bener tuh NPC. Gak tahu apa di sebelahnya ada MC anime ini. Sebagai MC, Rick pun bersikap rendah hati dan tersenyum selaitnya MC naif pada umumnya. Rick memeluk dan mengelus dada NPC itu dengan lembut. Si kocak malah berbusa mulutnya. Rick bilang kalau NPC itu mungkin kebanyakan minum. Setelah itu, temannya ngasih kertas bukti bahwa Rick sudah mendaftar sebagai petualang. Rick keluar dari guild petualang dan disambut sesuatu yang besar. Maksudku besar tekadnya. Namanya Rinette, dia adalah guru Rick, tapi sekarang jadi partnernya. Meskipun besar maksudnya wibawanya, tapi Rick menghormatinya. Ujian pertama yang diikuti Rick yaitu meletakkan tangan ke bola kristal. Seperti anime pada umumnya, jika cahayanya terang berarti sihir yang dia punya besar. Giliran Rick maju. Dia megang bola kristal itu. Cahayanya kecil banget kayak punyamu. Diketawainlah dia sama orang-orang yang nunggu giliran. Tapi saat Rick pergi, bola kristal itu tiba-tiba pecah. Ujian kedua yang harus diikuti Rick adalah memukul Samsa Slam. Jadi, kata penjaganya, mereka disuruh nyerang Samsa itu dengan cara apapun. Intinya Samsa itu bisa ngukur serangan terkuat yang dimiliki para petualang. Rick inget tuh waktu dilatih sama Broston. Samsa latihan waktu itu bukan Samsa Slam biasa, tapi Samsa Slam emas. Walau begitu, Rick nggak tahu bahwa dia itu sangat OP dan nganggap kalau di depannya itu Samsa Slam yang sama. Sebelum Rick maju, ada bocil kematian yang maju dengan mencolok. Dia adalah putra kedua Adipati Dirmut yang digadang-gadang menjadi manusia jenius abad ini. Sihirnya adalah api. Melihat dari persiapannya, harusnya sih sihir tingkat dewa yang dia keluarin. Kecil amat. Dalam masih gede punya emu daripada itu. Rick keinget gurunya, seorang anak kecil bernama Alice. Juga punya sihir api dan itu lebih besar 100 kali lipat. Sampai bisa menghancurkan gunung. Giliran Rick maju. Tapi ia sempat diremehin sama pemandu latihan karena dia sudah sangat tua untuk memulai sebagai petualang. Tapi Rick tidak peduli, ia mengingat rasa sakit saat mengikuti latihan-latihan yang membuatnya mati berkali-kali. Mengarahkan tinjunya dengan sekuat tenaga, tak disangka Samsa Slam itu hancur berkeping-keping. Udah sampai situ, bahkan tembok di belakangnya juga hancur akibat tekanan dari serangan Rick. Tiba di ujian ketiga yaitu ujian ketahanan, tapi kita sudah diperlihatkan bahwa orang yang ditugasin ngetes udah ngos-ngosan karena Rick bisa menahan semua serangan pemandu itu hanya dengan sihir bertahan tingkat pertama. Si pemandu bilang kalau dia mau gunain sihir tingkat 5 dan nyaranin Rick buat gunain sihir pertahanan tingkat lebih tinggi. Tapi Rick bilang kalau pemandu nggak usah mencemaskannya. Pemandu agak jengkel diremehin. Penghalangnya memecah setiap angin kencang. Sihirnya gede banget, sampai ngancurin pelindung arena. Ujian selanjutnya yang diikuti Rick adalah ujian tertulis. Setelah selesai, akhirnya Rick duduk santai bersama Rinette. Tak lama bocil kematian yang dibilang anak jenius muncul dan gak terima. Harusnya ujian ini adalah kesempatannya untuk bersinar. Dan malah direbut sama Rick, om-om 40 tahunan. Masih 30 tahun, kampret! Bocil itu nangis kejer, dan kakaknya datang bernama Angelica. Angelica kasihan sama adiknya yang diganggu om-om 40 tahunan. Masih 30 tahun, kampret! Angelica melempar sarung tangan, tujuannya ngajak duel Rick.
Tapi karena Rick nggak paham, dia malah ngambilin sarung tangan cewek itu. Dan akhirnya Rick harus nerima duel itu. Mereka pindah ke arena duel. Angelica memberi taruhan, yang kalah harus menjadi pelayan yang menang seumur hidup. Rick keringat dingin karena yang akan ia lawan adalah petualang peringkat B, sedangkan dia baru daftar. Tapi Rinne-chan menyemangati Rick untuk mengingat lagi latihan-latihan selama 2 tahun ini. Tolong aku, tolong. Tapi itu malah nambah bikin Rick mual sampai muntah-muntah. Walau begitu, Rick udah nggak gugup lagi dan akhirnya dia maju. Angelica nyerang dengan langkah kedipan. Dikatakan bahwa Angelica dijuluki sebagai si kilat karena kecepatannya. Angelica mulai nyerang Rick lagi dengan langkah kedipan. Tapi kok lambat amat, cuk? Angelica bingung karena cuman kesatria kelas 1 yang bisa merespon serangannya. Angelica masih berpikir itu kebetulan. Angelica nyerang lagi pakai langkah kedipan. Beneran lambat bejir. Tiba-tiba Angelica kesandung dan menciptakan serangan tak beraturan. Rick kaget dan ngira kalau itu adalah serangan pamungkas Angelica. Angelica nelabui Rick yang nggak tahu bahwa serangan barusan adalah sebuah kecelakaan. Angelica nyoba nyerang lagi dengan langkah kedipan yang hanya bisa dia gunakan 3 kali karena efek sampingnya pada tubuh. 3 kali lebih cepat sih, tapi bagi Rick masih lambat banget, cuk. Angelica terkejut Rick juga bisa menghindari serangan itu. Tapi dia nggak peduli lagi dan memutuskan menggunakan 2 kesempatan tersisa. Serangan kedua juga meleset dan Angelica sudah merasakan efek sampingnya. Dan saat serangan terakhir, Rick juga nggak akan diam saja menghindar. Tapi Angelica kesandung lagi. Sial, apa aku sempat? Ledakan terjadi, debu beterbangan. Tanah yang ditinju Rick berlubang sangat dalam. Angelica ketakutan. Rick mulai bersemangat dan akan mengeluarkan kekuatan penuh. Tapi Angelica malah nyerah. Gimana nggak nyerah kalau gua sih bakal nyerah juga. Sayang nyawa, bro. Angelica langsung kabur gitu aja, tanpa menepati janji yang sebelumnya dia buat. Rinne ngasih tahu Rick kalau Tuan Broston dan yang lainnya akan datang. Rick terkejut karena guru-gurunya akan datang. Aku punya firasat buruk. Dia punya firasat buruk tentang ini. Teman Rick sebagai pemandu memberitahukan kepada seluruh peserta bahwa ujian pertama akan dilakukan esok hari. Di setiap kartu, peserta akan dialiri sihir. Jika kartunya menyala biru, itu artinya peserta lolos dan berhak mengikuti ujian promosi. Tentu saja, sebagai MC yang belum tahu seberapa overpowerednya dia, Rick harap-harap cemas apakah dia akan lolos. Rinne-chan yang berada di sampingnya terus menenangkan Rick. Rick merasa tersentuh dengan kebaikan Rinne-chan. Akhirnya, kartunya mulai mengeluarkan cahaya. Rick berhasil lolos untuk mengikuti ujian promosi esok hari. Tapi, saat keluar dari ruangan itu, tiba-tiba muncul satu NPC yang dari gaya dan bajunya saja udah bisa ditebak. Pasti anak dari Adipati Dirmut. Namanya Raster dan gayanya narsis parah. Tipikal antagonis lemah yang sering muncul di anime. Si Raster ini mukanya ngeselin banget. Gimana nggak ngeselin coba? Dia ngaku katanya dia menjatuhkan sesuatu dan nanya ke Rinne-chan apakah dia mau tahu itu apa. Tidak. Begitu? Kamu ingin tahu toh? Kalau begitu, biar... Rinne-chan cuman jawab singkat. Duh, ngeselin banget kan? Lebih parah lagi, lanjutannya. Aku sudah menjatuhkan hatiku. Jadi pengen muntah nggak sih guys? Rick aja kelihatan muak melihatnya. Tapi ternyata Rick itu bukan muak. Lebih kekasian sama Raster. Karena Raster belum tahu seberapa brutalnya Rinne-chan kalau diajak gelut. Akhirnya Rick menengahi mereka dan ngaku kalau Rinne itu pacarnya. Padahal sih,
Itu demi kebaikan Raster sendiri. Tapi dasar batu, Raster tetap nggak terima. Dan pas dia lihat Rick bawa kartu promosi, dia langsung ngeremehin Rick karena dianggap masih pemula. Raster malah ketawa-ketawa ngeledek Rick. Dan ternyata Raster adalah penguji di ujian simulasi besok. Raster masih berusaha ngincer Rinne-chan, ngajak dia makan malam, berharap Rinne ninggalin Rick. Tapi Rinne-chan menolak dengan halus, sambil menggandeng tangan Rick. Aku juga pengen punya waifu 2D kayak Rinne-chan. Maaf guys, kelepasan. Raster yang kesal akhirnya menunjuk Rick dan mengancam kalau dia akan jadi pengujinya besok. Malamnya, Raster minum wine sambil ngumpat tentang orang yang bikin dia kesal siang tadi. Dia nggak bisa nerima begitu aja dan bertekad buat ngasih pelajaran. Nggak lama, kedua adiknya datang sambil nangis. Mereka ngadu kalau diganggu sama om-om usia 40 tahunan. Padahal itu salah mereka sendiri, salah pilih lawan. Raster langsung keinget Rick dan nanya ke mereka, berapa nomor pesertanya? Dan pas mereka jawab, ternyata itu juga nomor peserta yang diincer Raster. Raster langsung senyum jahat. Keesokan harinya, Rick dan Rinne-chan datang ke tempat ujian simulasi. Tapi Rick kelihatan lesu. Dia masih pesimis sama diri sendiri dan cemas kalau pengujinya adalah Raster. Tapi tiba-tiba seorang pria datang dan ternyata dialah penguji Rick hari ini. Mendengar itu, Rick langsung bahagia karena pengujinya bukan Raster. Tapi saat mereka ngobrol, ada seseorang yang mengawasi dari balik tembok. Dan udah jelas banget itu Raster. Dengan senyum jahat, dia kelihatan banget lagi ngerencanain sesuatu yang gak beres. Setelah itu, si penguji jalan sendirian melewati tangga. Tapi tiba-tiba, seseorang memanggilnya dari belakang. Dan pas dia noleh, orang itu adalah Raster. Dan dari ekspresi wajahnya aja, udah jelas banget dia berniat mencelakai si penguji. Rick sekarang kelihatan senang karena bukan Raster yang jadi pengujinya. Tapi kesenangan itu tidak bertahan lama karena tiba-tiba seseorang datang memberi pemberitahuan bahwa penguji yang sebelumnya mendadak tidak enak badan dan akan digantikan oleh Raster Dirmut sebagai penguji peserta nomor urut 4200 ke atas. Rick terkejut ketika sadar bahwa orang itu adalah orang yang kemarin menggoda Rinne-chan. Rinne-chan menduga bahwa mungkin itu ada hubungannya dengan Angelica dan bocil kematian kemarin. Dikatakan bahwa Raster adalah orang jenius, putra tertua bangsawan ternama yang dijuluki sebagai lelaki 1000 jurus, dan juga dijuluki sebagai penghancur peringkat F. Rick semakin pesimis karena dia sudah jadi target utamanya. Rick udah kayak orang kehilangan semangat hidup. Rinne perlahan mendekati Rick. Dia ngomong kalau Rick pesimis karena perkataan orang, maka itu juga bisa meningkatkan kepercayaan diri Rick. Rinne menyemangati Rick mengatakan bahwa ia percaya kalau Rick itu sangat kuat dan bisa mengalahkan si Raster itu. Mendengar itu, Rick akhirnya mulai mempercayai kemampuannya sendiri. Tak lama muncul sosok misterius memakai jubah untuk menutupi mukanya. Meskipun dari perawakannya udah kelihatan kalau itu bocil kematian. Bocil itu bilang kalau dia adalah seorang peramal dan akan meramal Rick. Dan Rick dengan polosnya percaya aja sama tuh bocil. Bocil itu nyuruh Rick untuk duduk di kursi untuk diramal. Dan saat Rick mau duduk, tiba-tiba di kursi itu ada sihir teleportasi yang membuat Rick terteleportasi ke daerah random yang jauh. Kena kamu! Aku ini memang aktor jenius, aku. Rinne-chan marah dengan anggun ke bocil itu. Dia tanya di mana bocil itu menteleportasi Rick. Tapi bocil itu akhirnya membuka suara bahwa Rick mungkin tak jauh terteleportasi. Dan benar saja Rick sudah diteleportasi ke samping danau di dekat area arena. Tapi banyak orang-orang bawahan Raster hendak menghajar Rick. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah penjaga elit keluarga Dirmut. Mereka ada yang peringkat B, bahkan ada yang peringkat A. Di waktu yang tepat guru-guru Rick telah datang. Broston tanya ke Rick apa yang dilakukannya. Rick ngeles bahwa orang-orang itu membantunya pemanasan sebelum ujian. Rick nyuruh mereka kabur karena nyawa mereka dalam bahaya.
Tapi sudah pasti mereka batu dan menolak, menyuruh untuk menghabisi Rick. Proto nyoba nyerang Broston pakai pedang gedenya. Malah pedangnya yang hancur waktu kena Broston. Kroto itu nggak kapok dan nyerang dengan tangan kosong. Alhasil, tangannya patah deh. Tapi karena Broston adalah orang yang bijak, disembuhinlah tangan si Kroco. Pak Tua, pemimpin penjaga elit, akhirnya menyadari bahwa mereka bukan orang biasa. Yang pertama, gadis penyihir vampir jenius saat berusia 10 tahun. Iblis penghancur, Alice Red Draco. Dia setengah dwarf, setengah elf, pengrajin senjata terbaik, mampu menggunakan teknologi 1000 tahun lebih maju, Mizet Edward. Dia monster mengerikan yang memiliki kecerdasan dan menguasai semua sihir pendukung. Orc bijaksana, Broston Azor. Mereka bertiga adalah petualang peringkat S, grup legendaris bernama Orichalcum Fist. Pak Tua itu pun memutuskan untuk pensiun dan menjalani hidup dengan tenang. Baru kali ini aku melihatnya seperti itu. Rick pun kembali ke tempat Rinette Techan berada, tapi tak lama penguji yang sebelumnya datang dengan tubuh penuh luka. Tentu saja itu dihajar sama Raster. Penguji itu punya cita-cita membuat sekolahan bagi petualang, tapi dia dihina oleh Raster bahwa Angansya rendahan gak bisa punya mimpi. Penguji itu juga menyarankan Rick untuk menyerah saja, karena menurutnya Raster sangat kuat. Tapi Rick menenangkan penguji mengatakan bahwa semua orang berhak bermimpi tanpa memedulikan usianya. Rick bangkit dan mulai berjalan ke arena. Hasrat dan mendiskualifikasi si brengsek itu. Untuk satu tujuan, menghajar si keparat Raster. Sebelum kita mulai ke pertarungannya, kenalin nih guys, mas-mas NPC bernama Adolf, yang katanya punya kekuatan buat memvisualisasikan 4 kekuatan dasar. 1. Kekuatan fisik. 2. Kontrol fisik. 3. Kuantitas energi sihir. 4. Kontrol sihir. NPC itu nyoba kekuatannya ke salah satu peserta. Dan benar saja, dia bisa memvisualisasikan 4 kekuatan dasar peserta itu. Dia juga nyoba ke penguji alias si Raster. Ternyata kuantitas energi sihir Raster kelihatan mentok. Tapi setiap kali dia melihat orang kuat, matanya langsung sakit. Habis itu, mas-mas itu ngeliat MC kita. Dia penasaran ngeliat om-om parubaya yang baru mau jadi petualang. Pas dicek, mentok cuk, semuanya mentok sampai melewati garis. Mas-mas itu matanya kesakitan luar biasa sampai guling-guling. Kamu kok besar banget. Kamu juga besar juga. Mental punya lu kecil kocak. Rinette kan najak Arista, temannya Rick, buat nobar by one Rick versus Raster bareng partian top global yang ada di sana. Arista yang masih rank epic mah setuju-setuju aja, tapi dia nunjukin ekspresi kekhawatiran ke Rick. Soalnya Raster itu petualang peringkat A, ditambah dia juga terkenal suka menindas peserta ujian. Broston menanggapi, yang beginian gak perlu dikhawatirin. Rick itu MC anime ini. Rick akhirnya masuk ke arena pertarungan. Sebelum gelut, Rick nanya dulu, apa tujuanmu jadi petualang? Jawaban Raster, sebagai bangsawan, aku akan dikenal jika menjadi petualang tingkat tinggi. Dan sekarang aku merasa sudah jadi petualang tingkat tinggi. Aku bosan. Mendengar itu, Rick merasa dia nggak boleh kalah dari Raster. Raster yang udah nggak sabar langsung nyerang Rick pakai sihir api tingkat 3. Tapi bagi Rick itu bukan apa-apa. Broston menjelaskan, dari 4 kekuatan dasar di tubuh Rick, dia cuma kekurangan dalam kuantitas sihir. Sisanya mentok semua. Soalnya kuantitas sihir itu harus dilatih sejak kecil. Sedangkan Rick baru mulai jadi petualang di usia 30 tahun. Makanya Broston ngasih latihan habis-habisan buat Rick dalam 3 kekuatan dasar lainnya. Dia disuruh lari ke desa sebelah dengan pemberat di kakinya. Nggak berat kok, cuma 100 kg buat pemanasan. Berat banget anjir. Dan itu pun dia harus dikejar monster ular segede gaban.
Raster nyerang Rick lagi, kali ini pakai sihir udara tingkat 3. Broston melatih kekuatan fisik Rick dari nol. Mizet ngurusin kontrol sihir Rick. Alice-chan, dia main-main api sama Rick. Karena kalau bolos latihan, bakal dibakar sampai jadi abu. Sementara Rinette-chan yang melatih kontrol fisik Rick. Broston mengakui bahwa Rick udah berjuang mati-matian dan setara dengan partian top global. Tapi Rick itu udah dibohongi sama partian top global. Gimana enggak? Broston nyuruh Rick ngancurin batu segede gaban, tapi katanya itu hal biasa buat petualang peringkat F. Padahal mana ada peringkat F ngancurin batu segede gaban. Kamu atau si penguji tua itu kerendahan dan harus disiksa. Rick terus dibombardir sama serangan Raster, sampai akhirnya dijepit 2 bongkahan tanah besar. Raster ngerasa dia udah menang, tapi Rick dengan gampangnya keluar dari jepitan itu. Hal itu bikin Raster makin kesal karena sikap sok kuatnya Rick. Raster pun ngumpulin kekuatan di kepalan tangannya, siap nyerang Rick secara langsung. Dia meluncur ke arah Rick dengan langkah kedipan. Tinjunya mengarah ke wajah Rick. Tapi Rick gak tinggal diam. Dia juga ngepalkan tinjunya dan melawan dengan tinju. Begitu tinju mereka bertemu, Raster terkejut dan mundur ke belakang. Rick mulai menyadari sesuatu. Raster hanya fokus pada bakat alaminya, tapi dia lalai menyempurnakan dan mengembangkannya. Jadi meskipun dia punya sihir sangat besar, sisanya nihil. Raster kembali menyerang Rick, kali ini dengan rapalan penuh. Sihir api tingkat 3. Tapi Rick menahan serangan itu tanpa menggunakan sihir pertahanan sama sekali. Bagi Rick, sihir milik Raster masih sangat berantakan. Raster masih bisa bersikap santai dan menganggap apa yang dilakukan Rick hanyalah kebetulan. Ia melesat dengan langkah kedipan. Kedua adik Raster langsung terkejut karena kakak mereka sampai harus menggunakan sihir pertahanan melawan om-om berusia 40 tahun. Saat itu juga, Raster mulai menyadari bahwa Rick bukanlah petualang peringkat E biasa. Tapi meski begitu, dia tetap tidak mau mengakui kehebatan Rick dan bertanya, bagaimana mungkin Rick bisa sekuat itu hanya dalam waktu 2 tahun? Rick kesal dengan pertanyaan yang meremehkan itu. Karena kenyataannya, selama 2 tahun terakhir hidupnya benar-benar seperti neraka. Ia tidak diizinkan keluar dari sarang naga sampai bisa membunuhnya. Ia harus lari dari ledakan berantai dan bahkan berenang di cairan racun monster sampai mati. Ia mati dan hidup kembali berkali-kali. Penyiksaan seperti itu sudah menjadi makanan sehari-hari bagi Rick. FYI, yang menghidupkan Rick tiap kali mati itu adalah Broston. Tapi semua cerita itu tak langsung membuat Raster percaya. Ia kembali bertanya, kalau memang latihannya sekejam itu, apa alasan Rick melakukannya? Rick menjawab bahwa alasannya adalah mimpinya untuk mengalahkan monster terkuat di dunia, Kaisar Arusapieto. Tapi tentu saja hal mustahil itu langsung ditertawakan oleh Raster. Karena menurutnya monster itu hanyalah dongeng dalam legenda Yamato. Namun partian top global Orichalcum Fish percaya monster itu benar-benar ada. Dan itu adalah tujuan akhir dari perjalanan mereka. Raster yang sudah muak dengan cerita Rick memutuskan menyerang lagi. Kali ini dengan sihir tingkat 7. Akar-akar pohon keluar dari tanah dan melilit tubuh Rick. Tapi serangan itu bukan puncaknya. Raster lalu mengeluarkan sihir tingkat 8. Di hadapan kepanaan. Akar-akar yang lebih besar muncul dari tanah dan membentuk golem akar raksasa. Rick tetap tenang. Ia hanya mengeluarkan sihir angin tingkat 1. Tentu saja Raster menertawakannya. Melawan sihir tingkat 8 hanya dengan sihir tingkat 1, tapi Rick mengklaim bahwa ia telah melatih sihir itu sampai 100 juta kali tanpa gentar.
Meskipun terdengar mustahil dilakukan hanya dalam 2 tahun, Broston menjelaskan bahwa itu mungkin jika menggunakan sihir ruang dan waktu. Tentu saja, Raster tetap tidak percaya. Akhirnya, keduanya bersiap melancarkan serangan terakhir. Meningkat tingkat pertama. Golem akar milik Raster langsung hancur berkeping-keping. Raster terpental keluar arena dan langsung tumbang. Penonton terperangah melihat kejadian tersebut dan mulai memuji kehebatan Rick. Saat keluar dari arena, Rick disambut oleh para senior partian globalnya. Mereka memuji aksi Rick yang luar biasa. Tak ketinggalan, Arista-chan juga ikut memuji Rick. Saat itu, Rick akhirnya sadar, sekarang dia sudah kuat. Selama ini, dia salah paham, mengira dirinya belum cukup hebat. Rick menunduk, mengucapkan terima kasih kepada para senior yang telah melatihnya selama ini. Tak lama kemudian, Raster dan kedua adiknya juga keluar dari arena. Raster tampak kesakitan dan babak belur. Rick menyapanya dan memberi saran. Jangan hanya fokus melatih kekuatan yang dimiliki. Harus ada satu jurus yang dikuasai sampai muntah darah. Raster menanggapi dengan ekspresi kesal. Ia berjalan melewati Rick tanpa menoleh, tapi akhirnya berkata bahwa di ujian promosi berikutnya, ia akan kembali menjadi penguji Rick, dan ia tidak akan kalah lagi. Namun saat mereka pergi, hanya Angelika yang menoleh menunjukkan ekspresi menyesal dan membungkuk pelan ke arah Rick sebagai tanda permintaan maaf. Hari pun mulai sore, matahari sudah hampir tenggelam. Rick duduk menunggu pengumuman kelulusan sebagai petualang, ditemani oleh Rinne-chan. Sementara itu, para senior partian globalnya sudah lebih dulu pergi ke restoran dan mulai makan-makan duluan.